karena orang ini. Maka begitupun Fatimah binti Qais, di mana dia ingin ataupun dilamar oleh Abu Jaham, jangan nanti kamu dipukul kalau salah. Dan jangan dengan Muawiyah karena dia orang yang fakir, nanti anti butuh untuk membeli makanan lebih, untuk membeli ini dan itu, dia tidak akan punya uang. Maka ini nasihat dari Nabi untuk kemaslahatan dunia bagi Fatimah binti Qais, angkihi Usamah ibn Zaid. Maka kalau begitu nikahilah Usamah ibn Zaid. Ini menjadi pendalilan bagaimana al-mustasyar mu'taman, orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk menasehati itu harus orang-orang yang memang dia itu benar-benar bisa memberikan faidah. Adapun sebagian dari manusia karena bisnis, dia meminta nasihat, bagaimana aku akan berbisnis dengan si fulan. Malamnya dia udah datang kepada si fulan, maka si fulan mengatakan, aku akan memberikan kepadamu bisnis demikian dan demikian. Kemudian orang ini datang kepada orang yang mau menasehati tadi. Dengar, jika si fulan datang minta nasihat tentang aku, bilang aku ini begini nih, uang untuk jajan atau untuk demikian dan demikian, atau ayo kita traktir kamu bakso dan sebagainya. Maka akhirnya besoknya datang orang yang ingin meminta nasihat. Bagaimana si fulan? Aku mau berbisnis dengannya. Oh, si fulan baik. Kemarin aku ditraktir bakso. Dan aku diberikan hadiah, dan datang ke rumah memberikan hadiah kepada anak dan istri. Baik. Maka di sini dia tahu kalau orang ini buruk akhlaknya dan bisnisnya, namun karena didatangi duluan dan diberikan apa-apa gratifikasi, maka akhirnya ucapan dia jadi melempem. Akhirnya memujinya, dan akhirnya masuklah orang ini kepada kesengsaraan. Buat tender langsung modalnya dimakan. Akhirnya habis modal. Alhasil inilah pendalilan dari hadis, dan masih banyak pendalilan yang lain dari Al-Quran dan hadis. Bukan waktunya untuk menyebutkan, namun dari Al-Quran banyak. Di antaranya seperti ucapan Allah dalam surat yang khusus kepada Abu Lahab, dinamakan surat Al-Lahab atau Al-Masad. Maka satu surat menyebutkan keburukan dua manusia dan menjarah dua manusia. Pertama Abu Lahab, dan yang kedua istrinya. Dan asbabul wurudnya telah disebutkan di hadis Ibni Abbas yang muttafaqun alaih, dan datang juga dari Abi Hurairah dan yang lainnya. Di saat diturunkan ayat wa angdir ashiratakal aqrabin, di saat diturunkan ayat wahai Muhammad, dakwahilah orang-orang yang terdekat kalian. Maka kemudian Nabi mendakwahi Quraisy, orang-orang terdekatnya. Maka naik Nabi Muhammad kepada Sofa yang merupakan bukit yang masih tinggi pada saat itu. Maka Nabi berkata, ya ma'syarul Quraisy, wahai kelompok Quraisy, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat. Setelah turun ayat tadi wa angdzir ashiratakal aqrabin, maka serulah kerabat-kerabat kalian wahai Muhammad, kerabat-kerabat kamu wahai Muhammad. Maka di saat Nabi menyebutkan qabilah satu persatu, wa ya bani Ka'ab ibn Lu'ay angkidu anfusakum minan nar, wa ya bani Abdi Manaf angkidu anfusakum minan nar, wa ya bani Abdul Muttalib angkidu anfusakum minan nar, wa ya bani Abdasyams angkidu anfusakum minan nar. Kemudian disebutkan wa ya Fatimah binti angkidi nafsaki minan nar, fa inilah amliku lakum minallahi syai'a, selamatkan kalian semua dari api neraka dengan meninggalkan penyembahan berhala Lat, Uzza, Manah dan Hubal dan patung-patung yang ada di Makkah,
di Ka'bah dan masuk kepada Islam. Maka ini jelas dakwah kepada tauhid. Apa yang dikatakan oleh Abu Lahab, pamannya yang paling jahat kepada Nabi dan memerangi dakwah Nabi, maka dia berdiri dan berkata, tabban laka ya Muhammad sa'iral yaum alihada jama'atana, celaka besar kamu wahai Muhammad, mengumpulkan kami gembong-gembong Quraisy yang kebanyakan mereka adalah orang-orang yang lebih tua dari Nabi, dari paman-paman Nabi. Maka untuk ini kamu mengundang kami untuk mendengarkan pidatomu menyembah kepada Allah, He is the one and only, Allah hanya satu-satunya, dan meninggalkan peribadatan kepada Lat, Uzza, Manah dan Hubal. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Maka turun ayat Al-Lahab seperti di hadis ini, asbabul wurudnya, turunlah Allah ucapkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Nabi membaca ayat tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron zata lahab. Maka disebutkan yang celaka itu bukan Nabi Muhammad, tapi kamu wahai Abu Lahab. Di sini jarah jelas, jarah yang sharih kepada Abu Lahab. Tabbat yada abi lahab, disebutkan namanya, dibaca oleh anak-anaknya, keturunan-keturunannya, cucu-cucunya sampai this time 1445 Hijriah kita membaca ayat ini. Abu Lahab terkenal, populer di Al-Quran, dihafal bahkan namanya, Abu Lahabin, Abi Lahabin watab. Maka dicelaklah. Kemudian pencelaan yang kedua kepada istrinya, wa mra'atuhu, ala qiraah yang marfu, dan qiraah wa mra'atahu. Qiraah apa wa mra'atahu yang antum hafal? Hafasan Asim, iya, mansub. Wa mra'atuhu qiraah Wars dan yang lainnya, dan ini jumhur. Maka wa mra'atuhu dan wa mra'atahu i'rabnya berlainan dan maknanya adalah istri Abi Lahab, Ummu Jamil. Maka dia hammalatal hatab, afwan, wa mra'atuhu sama, yang beda hammalatal hatab dengan hammalatul hatab. Maka ada yang membaca qiraah dengan fathah hammalatal hatab dan hammalatul hatab. Dari dua qiraah perbedaan ini i'rabnya berbeda namun maknanya sama. Yang menjadi poin dicela di sini istri Abu Lahab. Ma'agna anhu maluhu wa makasab, saya selanarong data lahab wa mra'atuhu dengan wawu atifah. Dan begitupun istrinya Ummu Jamil, hammalatul hatab, wa fi riwayat qiraah hammalatal hatab fi jidiha hablun min masad. Di lehernya ada tali dari api neraka. Dua orang ini dicela di dalam ayat Al-Quran. Maka ini menjadi pendalilan bahwa pencelaan kepada person untuk menyelamatkan manusia dari akidahnya, dari kesalahannya, itu boleh. Maka di ayat ini turun di saat Abu Lahab berdiri dan mengatakan, celaka kamu wahai Muhammad. Maka orang-orang yang hadir dari kelompok Quraisy, jika Allah tidak membelanya, maka bisa jadi semuanya tidak menerima tauhid, dan bisa jadi semuanya akan membenarkan Abu Lahab, ya apa tidak? Di mana Abu Lahab mengatakan, celaka kamu wahai Muhammad mengumpulkan kami mempunyai agama Abdul Muttalib, menyembah berhala. Jika didiamkan, maka bisa jadi semua orang menjauhi Muhammad dan tidak ada yang masuk kepada agama Islam. Namun Allah melindunginya dengan jarah wa ta'dil, yang celaka bukan Muhammad tetapi Abu Lahab, dan disebutkan keduanya akan masuk api neraka. Maka ini faidah dari jarh wa ta'dil. Allah langsung yang membela Nabi Muhammad, Allah yang langsung mencela perbuatan Abu Lahab. Maka jika Allah diamkan di sini, bisa jadi semua orang tidak akan masuk Islam.
karena Abu Lahab mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taban laka sairul yaum, dan tidak dibela oleh Allah, maka bisa jadi semua orang akan masuk kepada agama Abdul Muthalib dan tidak ada yang mengikuti Nabi Muhammad. Namun Allah membelanya dan menjarah Abu Lahab di tempat langsung dengan turun ayat. Dan begitupun pendalilan yang lain, kalau tadi di Al-Quran, di hadis banyak, di antaranya yang disebutkan, dan juga hadis Mu'adz ibnu Jabal, di hadis yang muttafaqun alaih, bahwa Mu'adz ibnu Jabal seorang imam masjid, yang mana dia sholat bersama Nabi wajib, kemudian sholat bersama kaumnya di luar Madinah. Maka di saat dia sholat bersama kaumnya, Mu'adz melaksanakan sholat nafilah. Dia niatkan nafilah, dan sholat dengan Nabi wajib, fard. Maka sholat isya, kemudian pergi ke desanya ataupun diutus oleh Nabi ke tempat untuk melaksanakan sholat yang tempat itu agak jauh dari Madinah, maka menjadi imam. Maka yang namanya manusia, kulubni Adam khata, dan masuk kepadanya para sahabat, maka Mu'adz membaca surat yang panjang. Diriwayatkan membaca surat Al-Baqarah, dan diriwayat membaca surat Ali Imran di waktu fajr. Maka terlalu panjang dan sebagian dari manusia pingin cepat-cepat. Maka akhirnya orang ini keluar dari sholat. Maka dimarahi oleh Mu'adz, disebutkan munafik. Maka dia mengadu kepada Nabi, lihat Mu'adz, sholat memanjangkan sholatnya, padahal saya membutuhkan waktu yang cepat, panjang. Diriwayat ba'da salatil isya, dan diriwayat ba'da salatil fajr. Intinya dimanapun terlalu panjang sangat meresahkan. Maka akhirnya keluar orang ini dan dicela juga oleh Mu'adz di beberapa riwayat munafik, diadukan kepada Nabi apa yang dikatakan oleh Nabi, dan dohirnya di depan manusia. Fattanun fattanun anta ya Mu'adz, maka kamu akan membuat fitnah wahai Mu'adz dengan membaca surat yang panjang. Dan di riwayat yang lain, fa inna minkum munafirin, maka di antara kalian itu ada yang menjauhkan manusia dari agamanya. Maka seorang masuk kepada Islam dengan bersyahadat dan melaksanakan sholat dan kewajiban yang lain, namun karena kamu menjadi imam sholat yang panjang, maka dia keluar dari sholat dan kamu sebut munafik, maka dia bisa keluar dari Islam, bisa lari dari Islam, tidak mau masuk Islam. Inna fikum munafirun, maka pada kalian ada yang menjauhkan manusia dari agamanya. Maka ucapan Nabi yang keras disebutkan fattan, pembuat fitnah, dan disebutkan munafirun, membuat orang lari. Maka ini adalah juga ghibah yang dilakukan oleh Nabi kepada Mu'adz, dan pencelaan Nabi kepada Mu'adz. Untuk apa tujuannya? Agar dijauhkan dari perbuatan tersebut. Jika menjadi imam, jangan terlalu panjang, karena ada orang-orang yang membutuhkan pada saat itu. Maka akhirnya Nabi mengatakan, jika kalian menjadi imam, fa inna wara'akum, karena yang di belakang kalian orang yang tua dan anak kecil, dan ada yang dul hajah, orang-orang yang membutuhkan. Para petani butuh untuk menyiangi tanaman-tanaman mereka sebelum datang mentari, atau di malam hari. Jika riwayat di malam hari, maka salatnya Mu'adz salat atamah sekitar jam 10. Maka untuk orang-orang pada zaman itu jam 10 salat isya sangat berat jika terlalu panjang. Maka jangan membuat fitnah, membuat lari manusia dari aku nggak mau salat berjamaah sekarang, kenapa panjang, dan seterusnya. Maka di sini barang siapa yang menjadi imam, agar meringankan, karena intinya telah menjatuhkan dari kewajiban, maka salatlah dengan surat-surat yang pendek. Apalagi setelah itu jika orang ini pun mengajar, karena dia akan nanti mengajar 1 jam, sudah salatnya setengah jam, mengajar 1 jam,
maka kasihan dari orang-orang yang di masjid 1,5 jam di masjid misalnya. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari pembahasan dhawabit al-jarh wa ta'dil. Maka kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khair.